Tahu nggak? Hampir semua penyakit kronis seperti diabetes, penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung dan stroke, kerusakan ginjal, bahkan sebahagian besar dari kanker punya satu kesamaan, yaitu semua berawal dari resistensi insulin. Dalam video ini, Anda akan menemukan 10 gejala yang menunjukkan bahwa Anda mungkin kena resistensi insulin ini. Kalau di barat misalkan, lebih daripada 80% masyarakat kena resistensi insulin. Indonesia nggak jauh dari situ. Maka sangat penting Anda dan keluarga Anda mengenal tanda dan gejala dari resistensi insulin sebelum terlambat. Nonton sampai di ujung karena kami juga akan kasih tahu tes apa yang akurat untuk Anda dapat memastikan sendiri bahwa Anda tidak punya resistensi insulin. Saya sangat menyesal bahwa sinyal dan tanda yang tubuh memberikan saya abaikan sehingga pada akhirnya saya mengidap diabetes yang sempat cukup parah dengan gula darah sewaktu-waktu di atas 400 dan HbA1c di atas 10 yang alhamdulillah sekarang sudah teratasi. Nah, itu dia. Banyak orang seperti coach tidak sadar atau mengabaikan gejala. Bahkan kondisi resistensi licik karena tanda-tanda tidak selalu nampak atau orang-orang tidak menyadarinya. Sebelum kita membahas 10 gejala resistensi insulin, Anda perlu paham dulu resistensi insulin itu apa sebenarnya. Hormon insulin adalah salah satu hormon yang terutama mengatur dua hal di dalam tubuh kita. Pertama, ia mengatur level gula darah dan kedua, ia juga mengatur penyimpanan lemak. Insulin masih memiliki berbagai fungsi lain yang kita nggak bakal membahas di dalam video ini. Setiap kali level gula darah naik di dalam tubuh kita, maka pankreas kita lepaskan insulin supaya gula darah yang naik berpindah dari darah ke dalam sel-sel. Habis makan karbohidrat seperti nasi atau gula, maka tubuh berhadapan dengan kelebihan gula darah dan insulin itu menjadi regulator untuk turunkan kadar gula darah balik ke level normal. Fungsi kedua yang penting Anda ketahui adalah bahwa insulin juga mengatur penyimpanan lemak dan pelepasan lemak dari penyimpanan. Misalkan orang gendut atau obesitas, pasti insulin tinggi karena insulin memberi sinyal untuk menyimpan lemak dan untuk tidak lepaskan lemak. Pada saat kita menjadi resisten insulin, maka fungsi atau tugasnya insulin itu menjadi terganggu. Artinya, insulin sudah tidak bekerja semestinya. Dan resistensi insulin muncul sudah beberapa tahun sebelum gula darah mulai jadi ketinggian. Maka penting banget Anda mengenal gejala-gejala yang mungkin sudah muncul tanpa Anda menyadarinya. Maka berikut ini mari kita membahas 10 gejala yang paling lazim. Namun Anda jangan terlalu lega dulu kalau Anda tidak punya semua gejala itu. Karena resistensi insulin itu tidak selalu memunculkan semua gejala pada setiap orang. Yang pertama mungkin terdengar biasa-biasa saja, yaitu kelelahan. Karena hampir semua orang pernah merasa capek, tapi coba perhatikan polanya. Banyak orang dengan resistensi insulin bilang, "Saya bangun pagi kok sudah capek ya?" Atau habis makan siang rasanya energi langsung habis. Masalahnya banyak orang mengira kalau mereka lelah itu berarti tubuh mereka kekurangan energi. Padahal masalahnya justru sebaliknya. Energi sebenarnya cukup, tetapi insulin hormon yang tugasnya membantu memasukkan energi ke dalam sel mulai bekerja kurang efektif. Lalu tubuh sering merespons dengan memproduksi lebih banyak insulin.
Kondisi ini sering disebut hiperinsulinemia, artinya kelebihan insulin. Akibatnya muncul situasi yang cukup aneh. Makan cukup, tetap merasa lemas dan lemah. Dan yang menarik adalah bahwa penelitian menunjukkan kelelahan kronis itu terjadi pada orang dengan gangguan metabolik termasuk resistensi insulin. Tentu saja ini bukan berarti kalau Anda lelah maka Anda pasti punya resistensi insulin. Karena kurang tidur, stres, gangguan tiroid, anemia, dan banyak hal lain juga dapat menyebabkan hal yang sama. Tetapi kalau kelelahan ini muncul bersama beberapa gejala lain dalam daftar ini, Anda perlu waspada. Pernah nggak Anda merasa seperti ini? Baru makan beberapa jam lalu, tapi tiba-tiba kepala seperti mulai berbisik. Kayaknya enak makan yang manis. Saya butuh cemilan. Dan banyak orang menganggap ini cuma soal kurang disiplin atau kurang niat. Padahal tidak sesederhana ini. Soalnya kalau insulin sering tinggi dalam waktu lama, gula darah pada sebagian orang dapat mulai mengalami naik turun yang tidak stabil. Dan otak kita sangat tidak suka situasi seperti ini karena otak sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Jadi, otak bisa mengirim sinyal yang cukup kuat. Cari makan sekarang. Dan biasanya yang dicari bukan sayur, bukan telur. Hampir selalu makanan yang cepat memberikan energi. Manis, tepung, karbohidrat olahan. Bukan berarti ngidam otomatis artinya Anda punya resistensi insulin. Tetapi kalau Anda merasa seperti hidup di roller coaster energi, up, down, resistensi insulin jadi tersangkanya. Dan biar tahu aja ya, hal seperti ini cukup sering terlihat jauh sebelum masalah seperti diabetes muncul. Ini yang sering bikin orang bingung. Karena banyak yang bilang, saya merasa tidak makan lebih banyak, tapi kok perut saya membesar. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa insulin bukan cuma hormon gula darah. Insulin juga hormon penyimpanan lemak. Begini, salah satu tugas biologis insulin adalah memberi sinyal kepada tubuh untuk menyimpan energi. Dan kalau insulin tinggi terus-menerus selama bertahun-tahun, tubuh lebih mudah masuk ke modus simpan. Akibatnya, tubuh menjadi lebih mudah menyimpan lemak. Dan salah satu lokasi favoritnya adalah daerah perut alias perut buncit. Yang bikin khawatir adalah lemak di daerah perut itu biasanya lemak visceral, yaitu lemak yang juga mengelilingi organ-organ di dalam tubuh. Dan lemak jenis ini terkait erat dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2, pelemakan hati, penyakit jantung, dan berbagai gangguan metabolik lainnya. Yang keempat, mungkin agak mengejutkan, perubahan suasana hati. Karena banyak orang sama sekali tidak menghubungkan emosi dengan metabolisme. Mereka pikir kalau lebih gampang marah, lebih sensitif, atau lebih mudah cemas, pasti cuma karena stres atau masalah hidup. Nah, di sini kita harus hati-hati. Karena perubahan suasana hati memang punya banyak sekali penyebab. Stres, kurang tidur, masalah hubungan, hormon, bahkan kurang aktivitas fisik juga bisa ikut berperan. Tapi yang menarik, otak adalah organ yang sangat rakus energi. Meskipun beratnya kecil dibanding tubuh secara keseluruhan, otak menghabiskan sekitar 20% energi tubuh. Jadi kalau regulasi energi mulai kacau, sebagian orang mulai merasakan efeknya.
Pada kondisi resistensi insulin, tubuh kadang mengalami pola gula darah dan insulin yang lebih bergejolak. Dan penelitian terkini juga mulai menunjukkan adanya hubungan antara resistensi insulin, peradangan kronis, dan perubahan sinyal tertentu di otak kita. Bukan berarti resistensi insulin menyebabkan depresi. Terlalu sederhana kalau kita bilang begitu. Tetapi yang dulu dianggap dua dunia yang terpisah, kesehatan mental dan kesehatan metabolik, ternyata jauh lebih berhubungan daripada yang kita kira. Sebelum kita lanjut dengan 5 gejala lagi, pasti para pemirsa punya pertanyaan. Bagaimana resistensi insulin dapat diatasi, ya kan? Nah, kebetulan kami punya komunitas dengan orang yang semua punya gangguan metabolisme yang terutama dipicu oleh resistensi insulin. Dan mereka semua secara bersama berjuang atasi resistensi insulin ini tanpa obat atau herbal. Hanya dengan perubahan diet, gaya hidup, dan olahraga khusus. Di sana ramai dibahas banyak strategi tentang atasi resistensi insulin. Kalau Anda tertarik menjadi anggota dari komunitas tersebut, silahkan tinggal komentar di bawah video ini dan kami akan kirim Anda undangan buat gabung. Gratis dan tanpa syarat apa-apa. Anda masih takut dengan rasa manis? Sekarang tidak perlu lagi. Sari Stevia Tetes hadir sebagai solusi manis terbaik bagi diabetisi Indonesia. Untuk hidup yang lebih bebas, lebih sehat, rasa manis premium, tanpa gula, tanpa kalori, tanpa rasa khawatir, dan tidak menaikkan gula darah. Dibuat dari 100% stevia natural berkualitas premium. Praktis untuk dibawa kemana saja. Daya manis tinggi. Tinggal teteskan saja ke kopi, teh, atau minuman favorit Anda. Nikmati rasa manis tanpa rasa takut. Sari Stevia Tetes, bukan pemanis biasa. Stevia yang akhirnya benar-benar enak. Kalau Anda sering terbangun jam 2 atau jam 3 pagi, lalu susah tidur lagi, mungkin Anda pikir, mungkin saya kurang capek atau faktor usia saja. Ternyata metabolisme juga bisa ikut bermain di sini. Pada sebagian orang dengan resistensi insulin atau gangguan gula darah yang mulai berkembang, tubuh kadang mengalami kesulitan menjaga stabilitas energi sepanjang malam. Tubuh tidak suka situasi seperti ini sehingga bisa merespon dengan melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Tujuan sebenarnya baik. Tubuh sedang mencoba memastikan bahwa energi tetap tersedia. Tetapi efek sampingnya, Anda malah kebangun dan sulit tidur kembali. Selain itu, ada hal lain yang menarik. Resistensi insulin sering datang barengan dengan kenaikan berat badan dan sleep apnea, yaitu kondisi di mana pernapasan berulang kali terganggu saat tidur. Dan masalahnya, sleep apnea sendiri dapat memperburuk resistensi insulin sehingga kadang terbentuk lingkaran setan. Pernah masuk dapur dan lupa mau ngapain di sana? Atau sedang bicara lalu mendadak hilang arah? Banyak orang bilang kepala saya rasanya seperti berkabut. Nah, istilah kabut otak sebenarnya bukan diagnosis medis resmi. Tapi banyak orang menggambarkannya dengan cara yang hampir sama. Sulit fokus, mudah lupa, susah berpikir jernih, atau merasa otaknya seperti lambat. Dan lagi, kita harus jujur, penyebabnya banyak sekali. Kurang tidur, stres, kekurangan nutrisi, hormon, dan banyak faktor lainnya. Tetapi metabolisme juga bisa ikut terlibat. Karena otak sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil. Kalau sistem pengaturan energi tubuh mulai kacau, fungsi kognitif bakal kacau juga. Dan perlu Anda tahu,
Diabetes udah dari dulu dikaitkan dengan risiko penurunan fungsi kognitif. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah otak dan metabolisme saling berhubungan. Pertanyaannya, jadi paling seberapa besar hubungan itu? Kulit ternyata kadang memberi petunjuk yang menarik. Karena kulit sering menjadi jendela dari apa yang terjadi di dalam tubuh. Dan si insulin tidak bekerja sendirian. Saat insulin meningkat, ia dapat mempengaruhi berbagai hormon lain di tubuh, termasuk hormon pertumbuhan dan hormon androgen. Pada sebagian orang, hal ini dapat meningkatkan produksi minyak di kulit sehingga jerawat muncul lebih mudah. Tetapi kita juga perlu hati-hati karena jerawat bukan gejala yang spesifik, genetik, hormon, stres, pola tidur, bahkan produk perawatan kulit juga bisa mempengaruhinya. Tetapi yang menarik adalah ketika masalah kulit muncul bersamaan dengan beberapa gejala lain di daftar ini, kadang gambar besarnya mulai terlihat. Saya balik ke persoalan diabetes. Karena emang diabetes adalah penyakit yang paling terkait erat dengan resistensi insulin. Dan dari ratusan orang yang sudah sukses kalahkan diabetesnya, jelas kelihatan bahwa mereka hanya bisa dinyatakan bebas diabetes pada saat mereka juga berhasil atasi resistensi insulin mereka. Sekedar menormalkan gula darah itu nggak terlalu sulit. Namun baru pada saat resistensi insulin dapat diatasi sekaligus, maka mereka bisa kembali makan seperti orang biasa. Kalau Anda kena diabetes dan Anda ingin tahu bagaimana Anda juga bisa seperti mereka, kami sudah sediakan metodenya dalam buku elektronik ini. Buku ini gratis. Kalau Anda ingin perolehnya, silahkan hubungi kami dan kami akan kirim kepada Anda tanpa biaya. Khusus perempuan, ini sangat menarik. Karena banyak orang tidak sadar bahwa insulin ternyata bisa mempengaruhi sistem hormon reproduksi. Pada sebagian wanita, resistensi insulin cukup sering ditemukan bersama kondisi kena sistem reproduksi. Akibatnya, bisa muncul berbagai hal seperti menstruasi yang tidak teratur, kesulitan menjadi hamil, sulit menurunkan berat badan, atau pertumbuhan rambut berlebih. Bisa sampai perempuan punya jenggot. Soalnya, insulin yang tinggi dapat merangsang ovarium menghasilkan lebih banyak hormon androgen pada sebagian wanita. Dan kadang wanita baru mengetahui bahwa mereka punya resistensi insulin pada saat mau hamil atau mengalami problem dengan haid. Tentu saja tidak semua gangguan hormon berarti resistensi insulin. Tetapi hubungan antara keduanya cukup kuat dan cukup sering ditemukan dalam penelitian. Pernah habis makan makanan manis lalu tiba-tiba merasa aneh, berkeringat, mengantuk berat, atau rasanya energi seperti jatuh mendadak? Sebagian orang menggambarkannya seperti, saya merasa lebih buruk setelah makan dibanding sebelum makan. Dan salah satu kemungkinan yang kadang terjadi adalah tubuh memproduksi insulin dalam jumlah besar. Gula naik, insulin naik tinggi, lalu tubuh beraksi terlalu agresif. Akibatnya, sebagian orang bisa merasa seperti sedang kehabisan energi. Tetapi gejala seperti ini tidak otomatis berarti resistensi insulin. Karena ada banyak penyebab lain yang juga bisa menghasilkan sensasi serupa. Tetapi kalau pola ini terjadi berulang-ulang, terutama setelah makan tinggi gula atau tinggi karbohidrat, itu bisa menjadi petunjuk bahwa sistem regulasi gula darah mulai berubah. Ini mungkin salah satu yang paling bisa kelihatan, karena kadang bisa terlihat langsung dengan mata. Biasanya
muncul seperti area kulit yang lebih gelap, kadang sedikit lebih tebal, sering di leher, ketiak, lipatan tubuh, atau selangkangan. Mekanisme karena insulin yang tinggi dalam jangka waktu panjang dapat merangsang pertumbuhan sel kulit tertentu secara berlebihan. Dan ini yang menarik. Pada sebagian orang, tanda seperti ini dapat muncul bertahun-tahun sebelum seseorang secara resmi didiagnosa diabetes. Kadang tubuh sebenarnya sudah mengirim sinyal cukup lama. Hanya saja kita belum belajar cara membacanya. Dan dengan apa yang kami sampaikan dalam video ini, membuat Anda akan lebih mudah mengartikan alarm yang tubuh mungkin sudah bunyikan. Tetapi daripada kita cuma mengartikan sinyal dan gejala, sebaiknya kita cari kepastian. Untung resistensi insulin itu dapat diukur dengan akurat. Dan kalau Anda alami gejala-gejala seperti kita barusan bahas, sebaiknya Anda segera lakukan tes supaya tahu dengan pasti. Tes yang dimaksudkan bisa dilakukan di banyak laboratorium di seluruh Indonesia. Nama tes itu HOMA-IR. Dan kami sudah membahas tentang tes ini pada video satu lagi. Link ke video tersebut kami sudah taruh pada bagian deskripsi dari video ini. Pastikan Anda simak juga. Sedangkan bagi pemirsa yang ingin saksikan tentang keberhasilan orang lain mengatasi resistensi insulin, pastikan Anda simak ini juga.